Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Arifti Lestari, nomor absen 6 dengan NIM 2202 6120 122. Halo semua, perkenalkan saya Niputu Siska Pratiwi, absen 25 dengan NIM 220 261 201 0833. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dari etika pengendalian polusi. Nah, peran lingkungan dalam aktivitas ekonomi menggambarkan interaksi yang kompleks antara manusia dan sumber daya alam menjadi fokus kajian yang signifikan dalam ranah ilmu lingkungan. Adapun menurut Zhang dan Zhang tahun 2020 mengemukakan bahwa etika pengendalian polusi adalah kewajiban moral bagi perusahaan untuk tidak hanya mematuhi peraturan lingkungan, tetapi juga untuk bermotivasi dalam praktik ramah lingkungan yang dapat mengurangi jejak ekologis mereka. Sedangkan menurut Ken et al. Tahun 2021 menjelaskan bahwa etika pengendalian polusi melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik lingkungan perusahaan. Nah, adapun bagian-bagian dari etika pengendalian polusi, yaitu yang pertama ada etika ekologi. Nah, etika ekologi adalah cabang dari filsafat moral yang berfokus pada hubungan antara manusia dan juga lingkungan, serta menekankan pentingnya menghargai semua komponen dalam ekosistem, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Nah, dalam kerangka etika ekologi, setiap elemen dalam ekosistem dianggap memiliki nilai intrinsik yang patut dihormati. Nah, dan ini menuntut kita untuk memperlakukan setiap komponen dengan rasa hormat dan layak mereka terima. Nah, etika ekologi memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama, keterkaitan dalam ekosistem. Sistem ekologi yang kompleks terdiri dari berbagai komponen yang saling bergantung satu sama lain, di mana setiap organisme, baik itu hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab bisnis. Nah, dalam konteks bisnis, tanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya menjadi aspek tambahan yang harus dipenuhi demi kepentingan dan reputasi perusahaan, tetapi juga seharusnya menjadi bagian integral dari strategi bisnis itu sendiri. Nah, yang ketiga adapun contoh kasus. Nah, seperti yang dilihat, contoh nyata dari dampak aktivitas bisnis terhadap ekosistem bisa kita lihat pada situasi di Amazon. Nah, di mana penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian tidak hanya mengancam habitat berbagai spesies yang tinggal di sana, tetapi juga berdampak pada perubahan iklim global karena hutan berfungsi sebagai penampung karbon yang terpenting. Nah, ketika pohon-pohon ditebang, maka karbon dioksida yang tersimpan dilepaskan ke atmosfer dan membentuk pemanasan dan memperburuk pemanasan global yang dapat menciptakan dampak lingkungan yang jauh lebih luas yang dapat dirasakan di seluruh dunia. Nah, materi selanjutnya yaitu hak lingkungan dan pembatasan mutlak. Nah, lingkungan yang nyaman adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini bukan sekedar keinginan, melainkan suatu keharusan yang berakar pada hak untuk hidup yang layak, yang mengimplikasikan bahwa ada kewajiban moral dan individu lain untuk menghormati dan menjaga hak tersebut. Nah, dalam konteks ini, lingkungan yang bersih dan sehat menjadi syarat esensial bagi individu untuk bisa menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Nah, konsep hak lingkungan ini menegaskan bahwa setiap orang tanpa kecuali berhak atas udara yang bersih, air yang tidak tercemar, dan ekosistem yang seimbang.
Nah, adapun bagian-bagian dari ini yaitu yang pertama landasan hukum. Nah, di tingkat hukum, beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah progresif dengan mengubah undang-undang mereka untuk memberikan hak kepada warga negara atas udara yang bersih, air yang bersih, dan pemeliharaan keindahan alam. Ini menunjukkan penguatan terhadap pentingnya lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, yang kedua yaitu ada kritik terhadap pendekatan mutlak. Nah, dalam banyak kasus, penerapan pembahasan mutlak dapat mengakibatkan dampak negatif yang tidak terduga pada ekonomi dan lapangan pekerjaan. Nah, misalnya dalam industri pulpy. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi standar lingkungan yang tinggi bisa sangat besar dan seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan yang signifikan terhadap kualitas air. Nah, yang ketiga ada pendekatan seimbang. Nah, seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan hukum, pemerintah federal mulai beralih ke metode pengendalian polusi yang lebih seimbang, yang tidak hanya mempertimbangkan dampak lingkungan, tetapi juga biaya dan manfaat dari pengendalian tersebut. Nah, yang ketiga ada utilitarianisme dan pengendalian parsial. Nah, ini adalah teori etika yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks pengendalian polusi, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk mengevaluasi keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, di mana kita dituntut untuk menilai keuntungan dan kerugian dari berbagai pilihan yang ada. Adapun elemen-elemen dari ini yaitu yang pertama ada penilaian keuntungan dan kerugian. Nah, ketika menerapkan prinsip ini dalam masalah pengendalian polusi, kita dihadapkan pada tantangan untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, di mana hal ini mencakup analisis terdalam tentang biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengurangi emisi serta manfaat jangka panjang yang akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk kesehatan yang lebih baik. Nah, kualitas udara yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, penilaian keuntungan dan kerugian harus dilakukan secara menyeluruh, mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Nah, yang kedua yaitu alokasi sumber daya. Nah, salah satu masalah yang sering dihadapi dalam penerapan utilitarianisme adalah kenyataan bahwa harga pasar seringkali tidak mencerminkan biaya sebenarnya dari proses produksi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan alokasi sumber daya yang parah, peningkatan jumlah limbah, dan distribusi komoditas yang tidak memadai. Nah, yang ketiga ada contoh kasus. Nah, contoh kasus dapat dilihat pada PPT, yaitu contoh dari industri energi terbarukan di mana pemerintah memberikan insentif untuk beralih dari sumber energi fosil ke sumber energi yang lebih bersih. Nah, dalam kasus ini, perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi solar atau angin mungkin menghadapi biaya awal yang tinggi, tetapi memanfaatkan jangka panjang dan pengeluaran emisi dan peningkatan kualitas udara dapat jauh melebihi biaya tersebut. Nah, selain itu, transisi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan sektor energi terbarukan, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Nah, adapun materi keempat yaitu biaya pribadi dan biaya sosial. Nah, biaya pribadi itu dibagi menjadi 4, yaitu biaya pribadi dan biaya sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemisahan biaya pribadi dan biaya eksternal. Nah, dalam konteks ekonomi, para ahli sering mengembangkan antara biaya pribadi dan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi suatu barang, dan juga biaya eksternal yang ditanggung oleh masyarakat akibat dari aktivitas tersebut. Nah, biaya pribadi mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang,
seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Sebaliknya, biaya eksternal dapat kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat pencemaran yang dihasilkan selama proses produksi, seperti penurunan kualitas udara, kesehatan yang memburuk, serta kerusakan ekosistem. Nah, pemisahan antara biaya pribadi dan biaya eksternal menyoroti pentingnya pengaturan dan regulasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan di pasar. Baik, yang kedua yaitu konsekuensi dan biaya sosial. Nah, jumlah biaya total untuk memproduksi barang yang mencakup baik biaya pribadi maupun biaya eksternal dikenal sebagai biaya sosial. Nah, ketika perusahaan tidak menghitung biaya eksternal, mereka cenderung mengabaikan dampak negatif dari polusi yang dihasilkan. Nah, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses distribusi biaya dan manfaat, di mana masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu, harus menanggung beban yang lebih besar akibat dari pencemaran yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga yaitu ketidakadilan distribusi. Nah, ketidakadilan ini seringkali berdampak lebih besar pada komunitas yang kurang mampu, di mana masyarakat miskin sering kali tinggal di daerah yang lebih tercemar, sehingga mereka harus membayar lebih untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, dan yang terakhir yaitu solusi untuk ketidakadilan. Nah, untuk mengatasi ketidakadilan yang dihasilkan oleh perbedaan antara biaya pribadi dan biaya sosial, diperlukan investasi yang signifikan dari pemerintah dan lembaga terkait. Nah, salah satu solusi adalah dengan menginternalisasikan biaya eksternal. Nah, di mana perusahaan menghasilkan polusi harus membayar untuk kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Nah, ini dapat dilakukan melalui pajak karbon atau sistem pengadaan emisi yang memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi mereka dan berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi keempat yaitu mengenai biaya pribadi dan juga biaya sosial. Yang pertama yaitu mengenai pemisahan biaya pribadi dan biaya sosial. Jadi, biaya pribadi ini mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Sebaliknya, biaya eksternal yaitu kerugian yang dialami masyarakat di sekitarnya akibat pencemaran yang dihasilkan selama proses produksi itu. Misalnya penurunan kualitas udara di sekitaran itu dan juga memperburuk kesehatan masyarakat. Kedua jenis biaya itu biasanya tidak seimbang. Dalam banyak kasus, perusahaan biasanya tidak mempertimbangkan mengenai biaya eksternal itu, sehingga mereka dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah dan juga tentunya berdampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua yaitu konsekuensi dari biaya sosial. Jadi, jumlah biaya total untuk memproduksi suatu barang yang mencakup baik biaya pribadi maupun biaya eksternal biasa kita kenal dengan biaya sosial. Jadi, ketika suatu perusahaan tidak menghitung biaya eksternal, maka mereka cenderung menyebabkan dampak negatif dari polusi yang dihasilkan. Jadi, biaya sosial yang tinggi akibat polusi ini dapat memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Misalnya, polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan misalnya dapat menyebabkan berbagai masalah terutama bagi kesehatan di masyarakat. Misalnya seperti penyakit pernafasan hingga bahkan kanker. Dan juga komunitas yang lebih kaya biasanya memiliki sumber daya untuk melindungi diri sendiri dari dampak negatif polusi itu. Misalnya seperti pindah ke lingkungan yang lebih luas, lebih aman dari polusi itu. Sedangkan komunitas yang dikatakan lebih miskin, jadi barangkali biasanya terjebak dalam siklus kemiskinan dan juga memiliki dan berdampak terkena oleh dampak buruk dari polusi itu sendiri karena tidak bisa berpindah kemanapun. Yang ketiga yaitu mengenai ketidakadilan distribusi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa ketidakadilan ini biasanya
seringkali berdampak lebih besar pada komunitas yang bisa dikatakan kurang mampu. Misalnya perusahaan cenderung membuat pabriknya yaitu di daerah pedesaan yang dimana masyarakatnya kurang modern. Jadi tempat itu merupakan tempat yang lumayan luas, lapang dan juga longgar. Jadi masyarakat di pedesaan akan mendapatkan dampak negatif, yaitu dari polusi yang disebabkan oleh perusahaan itu. Sedangkan masyarakat yang di perkotaan tidak akan mendapatkan dampak negatif dari polusi yang disebabkan oleh perusahaan itu. Selanjutnya yaitu mengenai solusi dari ketidakadilan ini. Jadi terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, perusahaan yang menghasilkan polusi itu diharapkan untuk membayar sejumlah ganti rugi, yaitu dapat berupa uang atau berupa lainnya kepada masyarakat yang berdampak, masyarakat yang mengalami dampak negatif dari polusi itu. Yang kedua, yaitu suatu perusahaan dapat menggunakan suatu energi terbarukan, misalnya seperti alternatif lain yang lebih bersih ataupun lebih dapat mengurangi polusi yang telah dihasilkan itu, yang bisa dikatakan dapat melakukan keberlanjutan. Yang ketiga yaitu suatu masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mengambil keputusan dan juga berpartisipasi dalam perihal itu. Jadi dengan cara itu suatu ketidakadilan dapat ditangani dengan aman dan juga dengan baik. Materi kelima yaitu mengenai penyelesaian, yaitu tugas-tugas yang dapat dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu menginternalisasi biaya eksternal. Jadi salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menanggulangi biaya eksternal yaitu dengan menginternalisasi biaya tersebut ke dalam penghitungan biaya produksi. Ini berarti bahwa seorang produsen harus menanggung biaya yang diakibatkan oleh polusi yang tentunya yang telah mereka hasilkan, yaitu melalui penerapan pajak lingkungan ataupun pajak karbon, yang dimana menghasilkan emisi gas rumah kaca ataupun polusi lainnya yang diwajibkan untuk membayar pajak. Yang kedua yaitu metode internalisasi biaya. Jadi metode ini digunakan untuk menginternalisasi biaya eksternal itu dengan meminta pajak yang menyebabkan polusi untuk membayar ganti rugi tersebut. Misalnya sebagai contoh, suatu insiden tumpahan minyak, yaitu suatu perusahaan tersebut membayar biaya pembersihan yang dikompensasi kepada suatu pihak baik itu masyarakat maupun suatu pemerintahan, yang dimana hal tersebut dapat menjadi suatu tanggung jawab bagi perusahaan tersebut dari sesuatu yang telah mereka akibatkan. Selanjutnya yaitu mengenai suatu tantangan yang biasa dihadapi dalam internalisasi biaya. Jadi suatu internalisasi biaya ini biasanya tidak luput dari adanya tantangan-tantangan. Beberapa diantaranya yaitu untuk menentukan siapa yang dirugikan dan seberapa besar kerugian yang dihasilkan dari masing-masing pihak. Jadi biasanya juga perusahaan seringkali memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melawan klaim tersebut. Lalu perusahaan juga mungkin akan berusaha untuk menghindari tanggung jawab melalui berbagai cara. Misalnya seperti beralih ke lokasi yang memiliki regulasi yang lebih longgar dan juga mungkin dapat berpindah lokasi ke tempat lain. Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian. Jadi dalam upaya ini adalah dengan suatu perusahaan itu diwajibkan untuk menggunakan sumber energi yang dapat mengurangi pencemaran polusi. Langkah-langkah ini juga dapat mencakup diantaranya yaitu menggunakan teknologi pembersihan udara agar polusi yang dihasilkan tidak terlalu pekat ataupun dapat ditanggulangi. Dan juga hal lainnya yaitu dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat agar tentunya dapat saling diuntungkan antara masyarakat dan juga perusahaan itu. Selanjutnya yaitu materi ke-6 mengenai keadilan. Jadi
Keadilan dalam pengendalian polusi ini mencakup suatu prinsip bahwa seluruh individu maupun komunitas harus mendapatkan suatu keadilan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari ketidakadilan yang biasanya dialami oleh kelompok yang biasanya kurang mampu maupun minoritas yang sulit untuk bertindak. Jadi yang pertama yaitu mengenai keadilan distribusi. Jadi keadilan distribusi ini biasanya berfokus pada pembagian manfaat dan juga beban dari kebijakan lingkungan. Jadi penerapan ini yaitu pencemar yang membayar. Jadi mereka dapat membantu untuk memastikan bahwa perusahaan yang menyebabkan polusi itu dapat membayar ataupun memberikan biaya lebih untuk masyarakat di sekitarnya. Yang kedua yaitu keadilan prosedural yang biasanya mencakup bahwa semua individu harus memiliki hak untuk terlibat dalam hal tersebut dengan jelas. Yang ketiga yaitu implementasi keadilan. Jadi hal ini pemerintah tentunya harus memprioritaskan kebijakan yang tentunya dapat mendukung berbagai kelompok yang dapat mengurangi ataupun menanggulangi dari permasalahan itu. Jadi keterlibatan masyarakat dalam hal ini juga sangat penting untuk menjamin kebutuhan masyarakat agar dapat dipertimbangkan dengan baik. Selanjutnya yaitu materi nomor 7 mengenai biaya dan keuntungan. Yaitu yang pertama mencakup teknologi pengendalian polusi. Jadi hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh perusahaan. Misalnya, suatu perusahaan mengadopsi suatu teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi biaya operasional mereka. Jadi tentunya dapat meningkatkan efisiensi, bahkan dapat menarik konsumen yang lebih sadar lingkungan. Yang kedua yaitu resiko investasi yang berlebihan. Misalnya, jika biaya untuk mengurangi emisi rumah kaca lebih tinggi daripada manfaat yang diperoleh, jadi perusahaan akan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Jadi maka dari itu suatu perusahaan perlu untuk melakukan suatu konsultasi ataupun mempelajari lebih lanjut untuk mendapatkan suatu keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu analisis biaya keuntungan. Jadi manfaat dari analisis biaya keuntungan ini yaitu biasanya harus mempertimbangkan jangka panjang. Jadi manfaat dari pengendalian polusi biasanya tidak selalu diukur dari jangka pendeknya saja, tetapi seringkali dapat memberikan keuntungan yang signifikan di masa depan nanti. Misalnya seperti kesehatan masyarakat, penurunan biaya kesehatan, dan juga peningkatan kualitas hidup. Contoh kasusnya yaitu misalnya suatu perusahaan yang berinvestasi dalam panel surya atau turbin angin mungkin menghadapi biaya yang besar ataupun tinggi di awal. Namun seiring berjalannya waktu mereka akan mengurangi biaya energi dan juga dapat melaksanakan efisiensi dan tentunya mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Selain itu, dengan beralih ke sumber energi terbarukan, jadi perusahaan dapat membangun citra mereka, citra yang baik pada konsumen yang tentunya memiliki kesadaran pada lingkungan. Selanjutnya yaitu materi ke-8, yaitu mengenai kewajiban moral. Jadi pemahaman kewajiban moral ini dalam konteks pengendalian polusi merujuk pada suatu tanggung jawab etis yang dimiliki oleh perusahaan dan juga individu yang tentunya untuk melindungi lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya dari dampak negatif yang telah dihasilkan. Jadi dalam berbagai banyak kasus, tindakan yang merugikan ini dapat menyebabkan berbagai kerugian, misalnya seperti di ekosistem yang rusak maupun berdampak pada kesehatan juga. Lalu terdapat tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, yaitu tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pada mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga harus menetapkan praktik yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dalam berbagai operasi perusahaan itu. Jadi perusahaan harus juga memiliki dampak ataupun pengaruh yang besar dalam
lingkungan ini dan juga harus meminimalkan dampak negatif yang mereka hasilkan, yaitu berupa polusi itu. Jadi berbagai macam caranya, yaitu salah satunya yaitu dengan tanggung jawab moral. Jadi misalnya pengurangan limbah maupun penggunaan produk yang ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan juga harus berperan aktif dan berkontribusi di suatu komunitas, di mana harus menggunakan suatu tanggung jawab sosial ataupun untuk mendukung berbagai aspek baik itu di lingkungan yang nantinya dapat dijelaskan kepada masyarakat bahwa lingkungan itu penting untuk dijaga. Selain peran perusahaan, individu juga harus ikut aktif untuk mengurangi dampak dari polusi ini, baik itu sebagai konsumen, pekerja, maupun sebagai anggota masyarakat, juga harus memiliki peran aktif untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Misalnya tindakan sederhana saja, seperti mengurangi penggunaan limbah plastik sekali pakai, dan juga mendukung produk ramah lingkungan yang punya memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan ini. Individu juga memiliki suatu tanggung jawab untuk mendidik diri mereka sendiri maupun mendidik orang lain mengenai isu-isu dari polusi ataupun lingkungan ini. Selain itu, individu juga dapat ikut terjun dalam suatu organisasi yang bernaung pada suatu lingkungan. Jadi melalui partisipasi ini tentunya dapat meningkatkan dan juga menjaga bahwa lingkungan ini harus tetap bersih dan juga terbebas dari polusi. Selanjutnya yaitu mengenai kesadaran kewajiban moral. Jadi kewajiban moral ini tidak hanya tanggung jawab suatu individu maupun suatu perusahaan saja, tetapi merupakan suatu panggilan untuk bertindak bersama-sama demi masa depan yang cerah dan bebas dari polusi. Dengan mendidik generasi mendatang tentang bagaimana tanggung jawab mereka terhadap lingkungan ini, kita tentunya dapat menciptakan suatu budaya yang berlanjut dan juga akan berdampak positif pada jangka panjang. Baik teman-teman, itulah tadi berbagai materi yang dapat kami